Halo Indonesia, saya Kristianto Yenoni, salam NKRI. Tanggapi komentar lagi ya. Ada dua komentar yang ingin saya tanggapi kali ini. Komentarnya mirip-mirip. Yang pertama, ada yang mengatakan begini, Kris, kau tidak usah bicara tentang bangsa Papua, karena semua yang kau bicarakan tentang bangsa Papua itu tidak benar, katanya. Oke, saya klarifikasi. Yang pertama, bahwa tidak ada bangsa Papua. Kakak, tidak ada bangsa Papua. Yang ada adalah suku Papua, bangsanya Indonesia. Saya ulangi ya kakak ya, biar jelas. Tidak ada bangsa Papua. Yang ada adalah suku Papua, bangsanya Indonesia. Oke, jelas ya kakak ya. Kemudian saya Kristianto Yenoni, orang yang sangat terbuka dengan koreksi. Sangat terbuka dengan kritikan. Jadi kalau kakak temukan dalam penyampaian saya ada yang tidak benar atau tidak tepat, silahkan kakak uraikan di kolom komentar yang benar itu seperti apa. Begitu. Kakak tidak bisa hanya mencegat saya untuk bicara tentang Papua tanpa kakak jelaskan di sana yang sebenarnya itu seperti apa. Begitu. Nah, lanjut, ada komentar yang berikut. Komentarnya mirip-mirip. Kakak tersebut juga bicara begini, mengatakan begini, kau bicara tentang NTT saja, kau bicara tentang Timor Leste saja karena kalian satu ras. Papua bukan ras Melayu, bukan juga ras Belanda, melainkan ras Melanesia. Oke, kakak mengerti Melanesia? Kalau kakak tidak mengerti Melanesia, saya jelaskan ya. Melanesia itu julukan. Sebutan lainnya adalah gugus Kepulauan Hitam. Ya. Kata Kepulauan Hitam itu merujuk kepada penduduk kepulauan tertentu yang berkulit hitam. Jadi julukan Melanesia tidak semata-mata tertuju kepada penduduk Pulau Papua. Ya. Kata Melanesia, ras Melanesia itu tidak semata-mata merujuk kepada Papua. Afrika juga Melanesia. Amerika Latin juga Melanesia. Penduduk asli Australia juga Melanesia. India kuno juga Melanesia. Indonesia juga ada Melanesia. Saya pernah dipanggil Negro Indonesia. Rasnya Melanesia, tapi bangsanya Indonesia. Jelas ya kakak ya? Jadi Melanesia itu tidak semata-mata merujuk kepada penduduk Pulau Papua. Melainkan Melanesia merupakan sebuah julukan yang tertuju kepada penduduk bumi yang berkulit hitam. Kira-kira seperti itu. Kemudian saya ulangi lagi, kakak tidak bisa mencegat saya bicara tentang Papua. Kalau memang kakak temukan dalam penyampaian saya ada yang tidak benar atau tidak tepat, silahkan kakak uraikan yang sebenarnya itu seperti apa di kolom komentar. Tetapi kakak tidak bisa mencegat saya untuk bicara tentang Papua. Orang Australia bicarakan Papua. Veronica Koman boleh bicarakan Papua. Orang-orang asing, orang-orang luar negeri boleh bicarakan Papua. Kenapa ini yang darahnya merah putih tak boleh bicara tentang Papua? Kenapa ini yang dadanya Garuda tidak boleh bicara tentang Papua? Kakak bisa jawab? Kenapa Kristianto Yenoni begitu getol bicarakan tentang Papua? Saya jelaskan supaya kakak paham. Ya. Upaya suatu wilayah lepas dari negara induk adalah upaya politik.
upaya yang dilakukan, diperjuangkan oleh orang-orang yang memangku kepentingan politik. Tanpa memikirkan bagaimana dampak negatifnya. Yang dipikirkan adalah bagaimana ambisi politiknya itu tercapai. Tidak pernah ada sejarah di mana suatu wilayah yang berupaya melepaskan diri merdeka dari negara induknya itu luput dari tragedi pertumpahan darah. Ini yang saya tidak mau. Kakak pemangku kepentingan politik, kakak hasut masyarakat sana sini, provokasi sana sini, kemudian ketika masyarakat terprovokasi dan bangkit memberontak, kakak ongkang-ongkang kaki menontonnya. Ketika terjadi tragedi pertumpahan darah, kakak pangku kaki menontonnya. Terjadi kerusuhan, turunlah PBB. Ini berandai-andai ya. Turunlah PBB. Kemudian memerdekakan paksa Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai solusi urgennya, sebagai solusi daruratnya. Kemudian kakak yang berkepentingan, kakak pemangku kepentingan politik, kakak yang berambisi memakai jas, memakai dasi, menjadi pejabat, menjadi penguasa. Pernahkah kakak berpikir bagaimana dengan warga masyarakat yang menjadi korban atas ambisi politik segelintir orang? Sekali lagi saya tegaskan bahwa tidak pernah ada sejarahnya sebuah wilayah yang berupaya lepas dari negara induknya menjadi sebuah negara merdeka luput dari yang namanya tragedi pertumpahan darah. Keuntungan politik adalah keuntungan para pemangku kepentingan politik. Tapi penderitaannya, tragedinya itu dirasakan dan dialami oleh seluruh warga masyarakat yang tidak berdosa. Pernahkah kakak memikirkan jauh ke sana? Itulah alasannya kenapa saya selalu mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mari kita bicara NKRI. Jangan kita buat Indonesia menjadi Suriah kedua. Jangan kita buat Indonesia menjadi Israel dan Palestina kedua. Tetapi sebaik-baiknya, mari kita bersatu padu, bersatu hati. Kita tegakkan lagi Sumpah Pemuda. Satu tumpah darah, satu bangsa, dan satu bahasa. Indonesia, NKRI yang berbineka tunggal ika. Saya Kristianto Yanoni, semoga menjawab. Salam NKRI. Papua Indonesia. Sekali NKRI, tetap NKRI. Merdeka!